Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Selasa 13 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami hidup jujur di dunia ini, jujur terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terlebih terhadap-Mu. Namun kadang karena kepentingan pribadi kami, maka membuat kami jatuh dalam kebohongan dan kemunafikan. Karena itu kami mohon ya Bapa, curhailah kami Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengar mampu mengubah hati dan pikiran kami dari kemunafikan, kebohongan, menuju pada kejujuran dan kebaikan. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hebat di luar, tetapi heboh di dalam. Kemunafikan adalah usaha seseorang untuk mempercantik dan memperbagus bagian luar dari penampilannya, melembutkan kata-kata yang terucap dari bibir dan mulutnya, tetapi sesungguhnya dia menyimpan kejahatan dan rencana jahat di dalam hati dan batinnya. Dalam perumpamaan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik kemunafikan yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi. Mereka tampil sebagai orang yang santun, orang yang suci, orang yang berbicara tentang Allah, tetapi sesungguhnya di dalam hati, di dalam hidup mereka setiap hari, mereka melakukan perampasan, rencana jahat, dan keburukan lainnya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk merenungkan sekaligus menjadikan beberapa hal ini menjadi sifat dasar kita. Pertama, kembalilah ke keaslian dirimu sebagai pribadi yang jujur. Kata orang, kita semua lahir secara asli. Tetapi banyak di antara kita
hidup bahkan mati dalam kebohongan atau tiruan. Hanya mengatakan bahwa ketika kita dilahirkan, diciptakan, tentunya kita membawa di dalam hati dan pikiran kita, di dalam diri kita, citra Allah. Tetapi ketika kita hidup dan berkembang, lalu demi untuk menggapai rencana-rencana pribadi kita lalu tampil munafik dan tidak asli. Hari ini kita diingatkan untuk kembali ke dalam diri kita, kembali ke keaslian diri kita, citra diri kita sebagai gambar dan citra Allah. Kedua, berusahalah untuk menampilkan apa yang ada di dalam hati sebagai kebaikan. Dan ini yang harus terucap, terekspresi lewat kata dan perbuatan kita. Jangan sampai orang menilai kita lain di bibir, lain di hati. Ketiga, sadarlah bahwa sesaat ketika Anda menipu orang lain atau berbohong kepada orang lain, maka atas cara yang sama Anda pun akan ditipu dan dibohongi. Akhirnya, hari ini kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Kembali untuk hidup sebagai pribadi-pribadi yang jujur, yang asli, yang akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.